Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 230210102072 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar fisika, di mana saya memperoleh tugas praktik mengajar bagian inti dengan topik tentang momentum dan impuls. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang tumbukan, di mana dalam tumbukan itu ada dua hal penting yang perlu kita pelajari, yakni ada momentum dan juga impuls. Kemarin sudah saya suruh untuk belajar terlebih dahulu kan di rumah. Ada yang sudah belajar? Sudah belajar semua? Wah, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, gak apa-apa. Kita hari ini belajar bareng-bareng, tolong disimpan dengan baik materi pada hari ini. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, saya ingin bertanya dulu nih tentang kasusnya kecelakaannya Vanessa Angel yang berada di tol. Pada tahu semuanya kan? Gimana rusak parahnya mobil Vanessa Angel hingga memakan 2 korban jiwa. Pada peristiwa tersebut, itu berhubungan dengan konsep momentum dan juga impuls yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu kita belajar tentang momentum. Momentum itu adalah tingkat kesukaran benda untuk dihentikan ketika sedang bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak itu mempunyai sifat momentum, yaitu sifat yang sulit untuk dihentikan. Tergantung dari tingkat kesulitannya. Di mana dalam momentum ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya momentum. Ibu berikan contoh ya. Jika ada sepeda dan juga mobil itu bergerak dengan kecepatan yang sama, kemudian menabrak pohon, kira-kira nih, benda mana yang sulit untuk dihentikan? Ya betul, mobil. Kenapa? Kok mobil itu lebih sulit dihentikan daripada sepeda? Karena masanya itu lebih besar. Jadi, dari analisis tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya momentum itu sebanding dengan massa benda. Jadi semakin besar massa benda, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk dihentikan. Semakin besar pula momentum yang bekerja pada benda tersebut. Momentum apa tadi? Tingkat kesukaran. Nah, selain daripada massa, ada lagi faktor lain yang mempengaruhi dari besar kecilnya momentum. Ada contoh soal lagi. Jika ada seorang anak yang melempar bola dengan kecepatan 30 meter per sekon. Selain itu, di sisi lain ada seorang pemburu yang menembakkan pelurunya dengan kecepatan 200 meter per sekon. Kira-kira benda mana nih yang akan sulit untuk dihentikan, bola ataukah peluru? Betul, peluru. Kenapa kok peluru itu lebih sulit dihentikan? Kira-kira kalian berani gak menangkap peluru dengan tangan? Gak berani kan? Karena peluru itu kecepatannya sangat amat tinggi sehingga untuk menghentikannya bisa membuat kerusakan pada benda yang ditabraknya. Jadi, selain daripada massa tadi, kecepatan juga mempengaruhi besar kecilnya momentum. Jadi, semakin besar kecepatan benda, maka benda tersebut akan semakin sulit dihentikan. Semakin besar pula momentum yang bekerja pada benda. Jadi, momentum ini sebanding dengan kecepatan. Dari dua analisis tadi bisa diperoleh persamaan momentum, yaitu momentum akan sama dengan massa dikali kecepatan. Agar kalian lebih paham dengan materi tersebut, silahkan buka buku LKS selama 24. Di situ ada contoh soal. Kita bahas lembar sekarang, yaitu soalnya ada mobil bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jika motor dan pengemudinya itu mempunyai massa 200 kg, maka momentum motor tersebut itu adalah diketahui kecepatan motor tersebut yaitu 25 meter per sekon. Dan beratnya massanya yaitu berapa?
200 kilogram ya. Jadi untuk menghitung momentum, kita masukkan ke rumus ini. P sama dengan masanya yaitu 200 kilo dikali dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hasilnya adalah 5.000. Satuan momentum yaitu kilogram dikali meter per sekon. Hasilnya adalah 5.000. Lanjut kita ke materi tentang impuls ya. Impuls itu merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Impuls yaitu dari pengertian yang di atas kita dapat menarik persamaan dari impuls. Impuls itu rumusnya yaitu impuls sama dengan gaya dikali perubahan waktu. Ini adalah rumus impuls. Untuk lebih memahami konsep tentang impuls, ibu bertanya dulu kepada kalian. Kalian pasti punya kan helm? Kalau nggak punya gimana dong? Mau berangkat ke sekolah nggak pakai helm? Nah, di dalam helm tersebut, di dalam bagian dalam itu ada gabus ataupun busa sebagai lapisan lembut pada helm. Nah, kira-kira itu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya agar ketika kita terbentur pada aspal, waktu kontak antara kepala kita dengan aspal itu lebih lama. Nah, dari hal tersebut kita bisa telisik bahwa ketika kepala kita itu berkontak lebih lama, maka gaya yang bekerja pada kepala kita itu akan lebih kecil, sehingga kepala kita itu rasa sakit itu akan lebih berkurang dibandingkan kepala kita langsung terbentur ke aspal tanpa menggunakan helm. Jadi gaya ini akan sebanding dengan impuls, dan gaya itu berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Artinya semakin lama waktu kontak gaya itu berlangsung, maka semakin kecil gaya yang dihasilkan dibandingkan dengan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam selang waktu yang lebih sedikit. Oke, untuk lebih memahamkan materi tersebut, ada contoh soal lagi, yaitu soal halaman yang sama, halaman 24, nomor 5. Itu soal tentang impuls ya. Soalnya, berapakah impuls yang bekerja pada bola jika diberikan gaya sebesar 30 Newton dalam waktu 0,2 sekon? Maka diketahui gaya yang bekerja pada bola tersebut adalah 30 Newton dengan perubahan waktunya 0,2 sekon. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi impuls yang dihasilkan yaitu 30 dikali 0,2 sekon. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 6 Newton sekon. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya ingin kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Berhitung ya dari 1 sampai 4. Nanti yang angka 1 bergabung dengan angka 1 dan yang lainnya juga kayak seperti itu. Ibu akan menuliskan soal yang akan kalian kerjakan nanti. Oke. Apakah kelompoknya sudah terbentuk? Berarti terdiri dari 4 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan masalah yang sudah saya tulis di sini. Jadi soal diskusi berikutnya adalah Ahmad berangkat ke sekolah menaiki bus dengan kecepatan 72 km per jam.
Karena sopir mengantuk menyebabkan sopir tidak fokus dalam mengemudi sehingga bus tertabrak tiang listrik. Hal tersebut menyebabkan kepala Ahmad terbentur dengan kursi depan dan menyebabkan kepalanya berdarah. Soal diskusinya yaitu konsep fisika apa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, kemudian mengapa kepala Ahmad mengalami pendarahan saat peristiwa tersebut. Baik, silahkan diskusi. Saya beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup. Nanti perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk menjelaskan soal yang ada di depan. Silahkan. Baik, sangat bagus sekali penjelasan dari kelompok 1. Dilanjut dengan penjelasan dari kelompok 2 dan seterusnya. Silahkan. Baik, sesi diskusi sudah habis. Di sini saya akan merangkum jawaban dari teman-teman. Yang pertama, konsep fisika yang berkaitan dengan peristiwa di atas. Konsep fisika yang berkaitan dengan peristiwa di atas itu sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang momentum dan juga impuls. Momentum ini didapat dari massa dan juga kecepatan bis yang menyebabkan adanya pengaruh terhadap gaya dampak selama tabrakan. Selanjutnya impuls ini dialami oleh Ahmad sendiri, di mana perubahan momentum yang tiba-tiba yang dialami oleh Ahmad itu menghasilkan gaya yang menyebabkan cederanya. Jadi nanti ada kaitan antara impuls dan juga momentum. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, kenapa sih kepala Ahmad itu mengalami pendarahan saat peristiwa terjadi? Nah, saat peristiwa terjadi, itu bis berhenti secara tiba-tiba, mendadak, sedangkan tubuh Ahmad itu tetap bergerak sebagai bentuk inersianya. Hal tersebut menyebabkan tubuh Ahmad terdorong ke depan dan menabrak kursi di depannya itu, sehingga menyebabkan kepala Ahmad berdarah. Apakah semuanya sudah paham? Bagus. Yang ketiga yaitu tentang hubungan momentum dan juga impuls. Jika ada ya sebuah bola bergerak dengan kecepatan v, kemudian bola tersebut diberi gaya f, oke? Kemudian bola tersebut diberi gaya f sehingga menyebabkan bola tersebut mengalami perubahan kecepatan alias mempunyai percepatan yang konstan. Nah, selanjutnya, bola tersebut akan bergerak secara GLBB. Hal tersebut berkaitan dengan hukum Newton 2, di mana F itu sama dengan massa dikali percepatan. Teman-teman sudah pada tahu kan apa rumus dari percepatan? Percepatan yaitu massa dikali perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, di mana perubahan kecepatan ini adalah hasil dari V2 min V1 delta T. Selanjutnya delta T dibidah 2 sama di sini, F delta T akan sama dengan massa dikali V2 min V1. Dari sini kita bisa lihat bahwa F delta T itu merupakan rumus dari impuls, sedangkan M V2 min V1 itu merupakan rumus dari perubahan momentum. Jadi kita ketahui hubungan antara momentum dan juga impuls adalah impuls itu akan sama dengan perubahan momentum. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.